wilayah Indonesia adalah 75% laut dan 25% darat. Artinya ada keterbatasan wilayah tanah di Republik Indonesia. Sekarang total penduduk di perkotaan atau di urbanisasi itu 56,7%, sedangkan yang di pedesaan itu 43,3%. 58% penduduk Indonesia hari ini di bawah 40 tahun, 81 juta generasi milenial dengan status yang berbeda, ini data dari Kementerian PUPR, belum mendapatkan fasilitas rumah. Sebagai laporan Bapak, kita sudah menyelesaikan 7 lokasi dengan total pendanaan 5 triliun, di mana total unit ini 8.348 dan alhamdulillah tingkat kelakuannya di atas 65%. Dan 41% adalah millennials yang membeli tempat ini Bapak. Sebagai laporan Bapak, untuk khusus yang Bapak kunjungin hari ini, yaitu Semesta Mahata Margonda, ini total unitnya 940, tingkat kelakuannya cukup tinggi Pak, 78%. Mohon arahan kepada kami Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat menghargai ide besar dan dilaksanakan, bukan hanya ide saja, tapi dilaksanakan di lapangan. Dan yang paling penting, ini disiapkan untuk hunian milenial yang kalau mereka beli bonusnya dapat kereta api. Harganya saya kira juga terjangkau. Tadi yang ada subsidi FLPP-nya dijual 200 juta. Yang tidak ada subsidi, ada yang 300 juta, ada yang 500 juta. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya resmikan hunian milenial untuk Indonesia yang ada di Depok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota-kota besar, tidak hanya Jabodetabek, tetapi kota-kota besar di seluruh tanah air ini memang harus pertama dibangun hunian yang vertikal ke atas. Kemudian yang kedua di pusat-pusat kota, memang tanah-tanah KI yang banyak ini harus juga TOD-TOD-nya segera dikerjakan, dibangun seperti ini. Sehingga kekurangan hunian, baik yang milenial maupun masyarakat, itu bisa tersedia dengan baik. Dan yang paling penting, cepat bisa menjangkau ke semua titik yang diinginkan. Seperti yang di sini, mau kuliah dekat, ke rumah sakit dekat, mau ke tengah kota, tinggal masuk ke KRL langsung udah 10-15 menit sampai. Saya kira ya, hunian yang terintegrasi dengan transportasi massal itu yang diperlukan. Tidak semuanya orang pakai mobil, semuanya beli mobil, semuanya, sehingga macet di mana-mana. Saya kira jangka panjang ini sebuah contoh yang baik. Pak, hunian dengan iya, ini pilihan-pilihan, memang pilihan-pilihan. Transportasi massal yang sudah tersedia, ini kan sudah ada KRL, ada kereta api, ada MRT, ada LRT. Itu dulu yang sudah siap, yang titik-titik TOD-TOD yang siap, itu yang dibangun terlebih dahulu. Karena kalau kita mengikuti hunian-hunian yang ada di luar Jakarta, kemudian juga membawa transportasinya ke sana, belum tentu mudah, karena kita harus pembebasan. Yang paling sulit adalah pembebasan lahan. Nah ini kan lahannya sudah ada, itu yang cepat segera dibangun. Dan yang paling penting, masyarakat ada pilihan-pilihan. Yang di tengah kota ada, yang di dekat
transportasi massal ada, yang di luar Jakarta juga ada. Saya kira yang pilihan-pilihan itu semuanya tersedia, tinggal dipilih yang mana yang cocok. Bentar lagi mau menjelang Lebaran, Bapak open house atau open house Lebaran? Untuk open house Lebaran ini kita kan sudah 3 tahun tidak buka puasa bersama, tidak open house. Saya memberikan keleluasaan untuk semuanya bisa berjumpa dengan keluarga besarnya, bisa berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, bisa berjumpa dengan tetangga-tetangganya. Pak, soal ini kan pandemi COVID kan katanya melonjak lagi di beberapa negara ya Pak. Nah ini ada arahan atau tindakan Pak, mengingatkan besok juga akan mudik dengan jumlah besar Pak. Yang paling penting satu, vaksinasi itu penting, booster itu penting. Jadi yang belum itu segera booster. Yang kedua, dari sero survei yang kita miliki, imunitas kita sudah mencapai 98,5%, artinya tinggi sekali. Tetapi juga hati-hati yang belum, sekali lagi, yang belum vaksin, apalagi yang belum booster, segera minta divaksin. Agar semuanya lingkungan kita terjaga dari COVID. Memang ada kenaikan, tetapi kita masih jauh di bawah standarnya WHO. Standarnya WHO kurang lebih 8.000 dan kita berada di angka 600 sampai 900. Saya kira kita masih terkelola, terkendali dengan baik. Ya tadi kan sudah saya perintah, tidak hanya di Jabodetabek, tapi di kota-kota lain, Surabaya, Medan, Semarang, Bandung, Makassar. Di semua kota yang sekarang sudah macet, di Palembang yang sudah mulai macet itu segera bangun TUD yang